Jadi saya bingung kepada Pak Ustadz yang barusan, Yang pasti sangat paham sekali tafsir ya. yang paham sekali dengan tafsir, itu sampai kutipannya pun sama dengan apa yang saya maksudkan. Jadi setiap orang itu bisa memahami dengan mudah, tapi Ustadz juga bilang ada hadisnya yang bisa memahami dengan mudah. Jadi nggak semuanya itu bisa hanya tidak semuanya bisa dipahami hanya dengan membaca teks. Oh, Pak Ustadz maksudnya ke arah Jadi sana. kalau misalkan ya udah baca baca aja terjemahannya karena video viral pertama Guru Gembul di Kubus adalah ketika mengatakan bahwa kalau belajar Al-Qur'an itu ya kalau misalkan kalian tidak paham baca aja terjemahannya. Iya. Nah, itu yang selalu jadi dipermasalahkan. Kok belajar tuh hanya Kenapa itu dipermasalahkan kalau memang terjemahan bermasalah, lalu kenapa diterjemahkan? Nah, itu jawaban yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Duduk Bertekun. Kali ini saya akan mereaksi tanggapan dari Kang Guru Gembul terhadap Gus Elham. Tanpa berlama-lila, kita gaskan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, warahmatullahi wabarakatuh. berjumpa dengan saya Ujang. Saya adalah orang yang di belakang layar selama ini. Awal juga kan muncul pas awal. Betul, yang saya sempat langsung Yang bilang. langsung dihujat itu kan. Saya langsung bilang, Pak Guru kayaknya saya tidak lanjut deh karena saya tidak kuat dihujat itu. Tapi makanya saya bersembunyi di belakang kamera selama ini. Iya. Per hari ini ada update versi kedua klarifikasi Gus Elham. Bisa ditonton Oh, dulu. bisa klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Amin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah membuat dua versi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya minta maaf yang pertama tuh agak kontroversial juga kan dulu tuh. Ini baru minggu lalu sih, iya Oh betul. iya. Jadi sekarang sudah Yang kedua nih tanggapannya Pak Guru. minta maaf ya. Kalau sudah minta maaf ya sudah, atau gimana lagi ya. Kita dukung dan kita apresiasi permohonan maafnya, dan ini bisa dibilang salah satu yang cukup langka ya, karena biasanya jarang minta maaf. Betul betul. Biasanya ya karena takdir lah, karena ini sudah tradisi dan ini adalah bukti cinta kasih gemes ke anak gitu ya dan sebagainya. Tapi dengan adanya ini ya minta maaf ya, syukur ya, kita apresiasi, baguslah Kang Elham. Dan pada akhirnya juga ini tuh semoga bisa menjadi bahan perbaikan, dan saya tuh di sini optimis ya. Kenapa? Karena gini nih, orang yang suka ngebully kita, yang menentang kita, itu biasanya tuh bukan berarti orang yang bener-bener benci sumpah mati gitu, tapi karena ego, jadi mereka tuh defense. Jadi sebenarnya mereka juga sadar bahwa mereka tuh salah. Jadi ketika mereka dikritik, kemudian mereka balik marah-marah gitu, itu bisa aja karena mereka memang bebal gitu. Tapi seringkali itu terjadi tuh karena mereka ketakutan, dan karena ketakutan defensif. Dan kenapa takut? Karena mereka sendiri tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah gitu. Makanya walaupun kita dibully dan diserang sama buzzer, sampai 76% buzzer masuk ke kita semua, dan itu menyebabkan ya di media sosial parah lah itu dampaknya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di antara mereka juga banyak yang
oke lah ya, kita memang harus memperbaiki diri gitu. Makanya kemarin Menteri Agama juga ngomong tidak ada tempat untuk pelecehan misalkan yang gitu ya. Walaupun beliau juga sempat kena skandal kemarin Aduh. dulu tuh ya, tapi katanya fitnah gitu ya katanya gitu. Tapi yang jelas di sini kita menemukan bahwa ada perbaikan yang signifikan dari kelompok itu Iya. untuk untuk legowo dan mencoba untuk beradaptasi dengan kehidupan zaman sekarang. Oke teman-teman, memang untuk hal ini ya, kan ya anggaplah tahun-tahun kemarin 2 tahun ke belakang memang banyak, termasuk guru gembul ya, yang selalu menjelaskan penjelasan tentang Habib ya, dan pengaruhnya juga terasa gitu. Bahkan di kampung saya, teman-teman saya juga sebagian yang dulunya mensakralkan habaib gitu, sekarang mulai berpikir lagi gitu kan. Dalam artian bukan kita tidak cinta terhadap Rasulullah karena tidak mensakralkan Habib, enggak, justru karena kita mencintai Rasulullah, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Dan benar kata guru gembul tadi, optimis karena terasa juga perubahannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Dan yang disayangkan adalah satu dua gus yang kontroversial itu menutupi semua gus-gus yang sangat objektif, yang sangat baik, yang sangat bijak. Karena selama saya nemenin guru gembul kemana-mana, ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda kutip kelompok tertentu, itu sangat baik semuanya. Iya. Jadi yang kayak gini-gini jadi ngebuat kayak, Oh iya, teh, iya. kelompok ini teh kacau atau apa gitu. Iya, karena itu cek saya juga itu tuh buzzer gitu. Jadi ada kelompok tertentu yang ekstrim gitu, yang emang sengaja bikin fitnah, sengaja bikin apa, dan mereka tuh memang punya pendukung-pendukungnya yang nggak jelas gitu. Tapi kita tuh mengarah pada perbaikan. Sebenarnya Iya, kita tuh benar. mengarah pada perbaikan. Jadi kita mengkritik orang-orang itu tuh jangan langsung dibilang, wah udahlah nggak ada gunanya mengkritik mereka. Ada, tetap ada perbaikan. Bagaimanapun ada benar-benar. pemerintah kita, kemudian oknum itu banyak yang akhirnya tuh berubah menjadi lebih baik, setidaknya di depan kamera gitu. Banyak yang menjadi lebih baik karena mereka juga tidak tahan terhadap kritik gitu. Kalau yang Ujang tadi sampaikan ya yang biasa di belakang kamera katanya, itu kan sudah menjadi hukum alam mungkin ya, sanksi sosial ketika anggaplah sebuah kelompok salah satu anggotanya melakukan kesalahan, ya pasti sedikit besarnya kena imbasnya secara umum. Anggaplah di di agama saya, agama Islam, misalkan ada sebagian oknum yang melakukan ketidakbaikan, otomatis sebagian orang berpandangan bahwasanya Islam jelek, padahal hanya sebagian gitu, tidak bisa disamaratakan. Namun cara berpikir orang kan berbeda-beda. Tidak, dan mencoba untuk melakukan hal yang baik. Contoh misalkan gini, waktu kita di Cilacap, kan kita tuh ketemu sama seorang kiai, sama seorang ustadz gitu, pemilik pondok pesantren. Pas bertemu pertama kali dengan saya, apa Cik? Dia tuh nangis. Karena di satu sisi dia tuh ekspektasinya adalah saya bakal mengkritik dia, tapi di sisi lain saya tunjukkan bahwa saya tuh bukan mengkritik dia secara personal atau mengkritik pesantrennya, tapi mengkritik beberapa tindakan-tindakan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sana. Dan ketika dia sadar bahwa kebiasaan itu tuh tidak ada dalam list daftar kritik guru gembul pada dia gitu, dia tuh menjadi sangat sumringah, jadi senang pisan dengan kejadian itu. Nah, hal-hal yang semacam itu juga saya temuin beberapa kali. Jadi dirimu mungkin tidak tahu ya, bahwa saya tuh kan pernah datang ke kafe dirimu itu untuk nraktir seorang teman. Yang mana ya? Nah, tidak tahu kan? Nah, seorang temannya itu dapat pesan dari salah satu pemuka agama yang sangat terkemuka, dan dia punya jabatan tertentu. Yang orang Jawa? Bukan. Oh bukan, ya udah lanjut. Bukan. Nah, si orang itu tuh
bilang, eh, Pak Gembul gini 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 gini. Kenapa atuh tidak ngomong langsung sama saya atuh? Dah saya mah terbuka aja. Nggak, dianya takut senah. Takut dikritik sama guru Gembul senah. Nah, jadi sebenarnya saya tuh tidak, ini Baraya, saya mah tidak pernah bikin permusuhan. Kritik itu bukan bagian dari perlawanan gitu. Iya. Perlawanan terhadap ide yang buruk, bukan terhadap institusi atau individu atau pihak tertentu, Iya. bukan, tapi pada perbuatannya itu. Nah, jadi dia juga sebenarnya sadar bahwa dirinya tuh ada dalam Iya, satu benar. kesalahan, tapi dia susah untuk memperbaiki karena memang dia ada di lingkungan yang itu gitu. Makanya banyak di antara mereka tuh yang malah nitip pesan pangomongkeun gitu nitip ibaratnya. pesan pangomongkeun atau nitip agenda. Sok Pak Gembul, saya juga setuju sama Bapak, cuman karena saya ada di lingkaran ini, saya tuh gak bisa ngomong Sama saya juga. karena menyangkut terah keluarga, menyangkut bagian besar dari organisasi gitu dan lain-lain. Jadi sok aja saya mau support, mendoakan dari belakang biar Pak Guru Gembul yang berdarah-darah tadi banget tadi jam 12 ada kiai, sok aja Pak Gembul biar Bapak yang berdarah-darah tapi saya dukung dari belakang gitu. Karena yang berdarah-darahnya kadang nggak hanya guru gembul ngomongnya, tapi yang berdarah-darahnya saya juga nih. Oh gitu. Ya kan. Iya, termasuk saya pun sedikit besarnya merasakan hal yang sama dengan, apalagi saya bukan tokoh agama atau tokoh masyarakat, tapi saya ingin membagikan kebaikan, penjelasan-penjelasan yang menurut saya baik dari penyampaian Guru Gembul. Makanya saya mereaction video-video dari Kang Guru Gembul ya, agar ya minimal teman-teman saya mendengarkan, karena sering saya share juga videonya gitu kan. Oh ya, mudah-mudahan menyebarkan kebaikan lah. Aduh ini karena gini Masih ada serangan? masih enggak sampai di level kayak gini. Ini editor kita, Pak Guru, editor baru kita, dia sampai saya teh nanya, kau capek tidak senang ngedit Guru Gembul yang sering banyak ada cukup banyak kontra pendapatnya. Saya nanya tuh langsung karena dia ngirim video yang Guru Gembul tuh banyak video yang di reaction sama orang-orang yang paham banget tafsir. Apalagi statement yang paling sekarang lagi muncul tuh adalah tafsir, dimana kau tuh selalu berstatement bahwa orok sampai orang dewasa pun kalau baca Al-Quran ya pasti ngerti. Gitu kayak kurang lebih statementnya gitu nggak? Bukan tafsirnya ngerti, tafsir itu buatan manusia, tapi bisa memahaminya, bisa memahami teksnya, itu semua bisa. Ini video yang di reaction, tapi saya Oh, juga ada video yang di mau nanya langsung juga karena ini di komen sama idola saya Ebit soalnya, jadi ini bisa ditonton videonya ya. Nah, penafsir Islam yang paling terkemuka itu adalah Ibnu Jarir at-Tabari, dan dia di pengantar tafsir Quran itu mengatakan bahwa sebagian besar ayat Al-Quran itu bisa dipahami oleh setiap orang tanpa kecuali, dari anak kecil sampai profesor yang udah tua bangkotan itu akan memahami Al-Quran, itu pasti. Jadi kalau misalkan Baraya kebingungan tentang Islam, kembali pada Quran dan Sunnah saja, udah selesai di situ. Baraya baca kitab Bukhari Muslim, insya Allah sudah ada terjemahannya. Baraya baca Quran, insya Allah sudah ada terjemahannya. Kalau yang belum bisa bahasa Arab, saya sudah membaca Muqaddimah Tafsir At-Tabari, tapi saya tidak menemukan apa yang Anda bicarakan ada di dalamnya. Saya Fazal Imam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Dalam Muqaddimah Tafsir At-Tabari, justru saya menemukan hal yang bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh Pak Bumbun. At-Tabari memulai Muqaddimahnya dengan pembahasan Al-Bayan. Al-Bayan adalah pesan-pesan yang jelas dan bisa dimengerti oleh penerima pesan. Itu yang Karena saya Al-Quran turun di masyarakat Arab, maka pesan-pesan itu disampaikan melalui Rasul yang fasih berbahasa Arab. Kami tidak mengutus satupun Rasul kecuali dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Artinya,
Untuk memahami Al-Quran, selain harus memahami bahasa Arab, kita juga harus memahami logika bahasa Arab. Seperti Ditambahin. kalimat singkat Oke. tapi maknanya luas, kalimat yang tidak disebut tapi maknanya ada, penggunaan ungkapan yang lebih singkat di beberapa tempat, dan sebagainya. Kesimpulannya, meskipun dalam beberapa hal kita bisa memahami maksud Al-Quran melalui terjemahan tekstualnya, tapi dalam banyak hal, tanpa tahu bahasa Arab dan logika bahasanya, potensi kita salah dalam memahami Al-Quran sangat Ya. besar. Saya menemukan satu kutipan hadis dalam tafsir Al-Qadari yang bisa jadi ini yang dipahami oleh Pak Gembur, bahwa Al-Quran mudah dipahami oleh semua kalangan, baik itu dari anak kecil sampai orang tua bahkan profesor. Sungguh aku diutus kepada umat yang ummi, tidak banyak membaca dan menulis. Di antara mereka ada anak Itu yang kecil, saya maksud. ada budak, orang tua renta, dan ada orang lemah. Kemudian Jibril berkata, bacalah Quran dengan 7 huruf. Hadis ini tidak sedang membicarakan Al-Quran mudah dipahami dari anak kecil sampai orang tua. Tetapi yang dibahas adalah Al-Quran mudah dibaca dari anak kecil sampai orang tua. Oke. Oke, Pak Fazal Himam, Betul. sekolah tafsir. Ya, itu yang saya maksud. Jadi kalau menafsirkan itu enggak, tapi membaca dan memahaminya itu bisa. Jadi memang itu persis sama seperti yang saya baca, sampai hadis-hadisnya itu juga adalah yang saya maksud. Jadi maksud saya adalah Al-Quran itu salah satu mukjizatnya adalah bahwa dia mudah dipahami. Sepertinya yang disampaikan oleh yang tadi ya, yang bereaction video Guru Gembul, sepertinya kalau ditelaah sama tujuannya apa yang disampaikan sama Guru Gembul gitu ya, seperti membantah tapi arahnya sama gitu kan. Tapi untuk masalah Al-Quran, kalau tidak salah saya, ada yang muhkamat dan ada yang mutasabihat gitu kan, ada yang mengerti secara langsung, kalau saya tidak salah ya, mohon koreksi kalau saya salah. Dan ada yang mutasabihat, ada yang muhkamat gitu kan, ada yang bisa ditelaah secara langsung, paham, ada juga yang melalui pendalaman, tapi saya belum tahu detailnya ya. Mari kita lanjutkan mendengarkan Guru Gembul. Bukan soal mudah ditafsirkan, tafsir itu adalah produk kebudayaan. Manusia sudah berlogika, sudah mencoba untuk menghubung-hubungkan satu informasi dengan informasi yang lain, maka memunculkan tafsir. Jadi di situ ada bahasanya, ada kontennya, ada hermeneutikanya mungkin kadang-kadang dimasukkan dan sebagainya, tergantung pada metode tafsirnya. Ada bayannya, ada kadang-kadang juga menggunakan irfani dan lain sebagainya. Oke, itu semuanya adalah produk kebudayaan. Tetapi bahwa dia bisa dipahami oleh sebagian besar orang, menurut Ibnu Jarir At-Tabari, ya itu memang seperti itu. Jadi saya mengajak orang-orang untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu karena Quran dan Sunnah itu memang menyuruh kita untuk seperti itu. Kalau ada perdebatan, kembali ke Quran dan Sunnah. Bukan kalau ada perdebatan, kita ambil guru ini tafsirnya begini. Nanti pada akhirnya kita tuh jadi perdebatannya menjadi semakin panjang. Perdebatan, kenapa di antara kaum muslimin perdebatan kecil aja itu gak pernah selesai sampai ribuan tahun. Kenapa misalkan perdebatan apakah Allah itu duduk di atas arsy atau tidak, itu perdebatannya begitu panjang sampai sekarang. Ya karena setiap orang itu ngambil satu tafsir, kemudian yang lain ngambil tafsir yang lain, begitupun, dan akhirnya perdebatannya terus-terusan. Kalau misalkan ngambil dari Quran bahwa ya kondisinya seperti itu, ya sudah selesai. Ya kan selesai. Nanti kalau misalkan kan susah dipahami, ya udah jangan kita menafsirkan bagian yang susah dipahami, nanti kan berdebat seperti itu. Jadi Dan perdebatannya nggak akan pernah selesai. perdebatannya nggak akan pernah selesai. Jadi saya bingung kepada Pak Ustadz yang barusan, yang pasti sangat paham sekali tafsir ya. yang paham sekali dengan tafsir, itu sampai kutipannya pun sama dengan apa yang saya maksudkan. Jadi setiap orang itu bisa memahami dengan mudah, tapi Ustadz juga bilang ada hadisnya yang bisa memahami dengan mudah. Jadi nggak semuanya itu tidak semuanya bisa dipahami hanya dengan membaca teks. Oh, Pak Ustadz maksudnya ke arah sana. Jadi kalau misalkan ya udah baca aja terjemahannya, karena video viral pertama Guru Gembul di Kubus adalah ketika mengatakan bahwa kalau belajar Al-Quran itu ya, kalau misalkan kalian tidak paham, baca aja terjemahannya.
Iya. Nah, itu yang selalu jadi dipermasalahkan. Kok belajar tuh hanya Kenapa itu dipermasalahkan kalau memang terjemahan bermasalah, lalu kenapa diterjemahkan? Nah, itu jawaban yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Coba, kalau kita gak akan memahami hanya dengan terjemahannya misalkan, lalu ngapain ulama-ulama ribuan jumlahnya itu sampai capek-capek menterjemahkan? untuk bisa dipahami berarti. Ya terjemahan untuk bisa dipahami. Kalau pada akhirnya kita baca terjemahan Yes. jadi masalah, I ya see. Ya betul, bahkan Oke, itu yang bisa saya garis bawahi. Yang barusan sangat menjawab sekali pertanyaan-pertanyaan saya, yang dengan membaca, kita bisa memahami ya. Ya, akan sebagian berpendapat bahwasanya ya ini di lingkaran saya aja ya, teman-teman saya juga ada sebagian yang menyatakan bahwasanya ulah maca terjemah cenah gitu, kudu ngaji alat heula jeung sajabana gitu. Ya, silakan pilih yang mana menurut teman-teman. Silakan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.